Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. قال المؤلف الشيخ محمد الزحيلي rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa adaman Allahumma naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Aina wasalna? Jadi sekarang kita sudah sampai kepada rukun yang kedua. Apa ini? Rukun, ya, rukun yang pertama niat, kemudian yang kedua al-imsak anil muftirat. Betul? Nah, termasuk al-imsak anil muftirat, menahan diri dari sesuatu yang bisa membuat kita berbuka, termasuk diantaranya kita sudah mengkaji muftiratus shiyam, sesuatu yang membatalkan puasa. Diantaranya yang pertama makan dan minum. Ini sudah kita jelaskan bagaimana makan dan minum yang membuat puasa batal dan bagaimana yang tidak membuat puasa batal. Kedua, sampainya zat ilal jaufi min manfadin maftuh, ke rongga dari lubang yang terbuka. Sudah kita bahas juga apa saja yang disebut manfad maftuh menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i. Dan sekarang akan kita baca wa yushtaratu ayyakuna usulul aini, dan dipersyaratkan agar adanya sampainya zat ilal jaufi, ke rongga, biqasdin, dengan disengaja. Fa in wasala bi ghairi qasdin fala yuftir, maka jika sampai dengan tanpa sengaja maka tidak berbuka, tidak batal, ya ini. Kama idza dakhalat tubabatun, sebagaimana kalau masuk apa, lalat, au ba'udah, atau ba'udah. Apa ba'udah? Nyamuk, alfama, ke mulut, wa nazalat, lalu kemudian kena telan sampai ke rongga, sampai ke kerongkongan. Wa kadza ghubarut tariqi, demikian juga debu jalanan. Au gharbalatut daqiq, atau debu ayakan tepung. Debu ayakan tepung. Emak-emak mereka bekerja di dapur, mau buat kue, mau buat jajan untuk lebaran, kemudian mengayak tepung. Nah, itu kan ada debunya. Debunya itu kalau masuk ke tenggorokan maka tidak masalah.
Wa hatta law amkanahu ijtinabu dzalika bi itbaqil fami au ghairihi. Meskipun jika memungkinkan kepadanya, yakni kepada shaim, ijtinabu apa menghindari dzalika hal tersebut bi itbaqil fami dengan menutup mulut au ghairihi atau dengan yang lainnya, misalnya bistimalil kammamat dengan mengenakan masker misalnya. Nah, tidak ada masalah. Dia sebetulnya mampu menghindari debu jalanan atau menghindari debunya tepung. Tetapi dengan cara misalnya menutup mulut, dan dia tidak menutup mulut sehingga masuk debu tersebut, enggak ada masalah. Lima fi dzalika, karena apa di dalam hal tersebut, minal masyaqqatis syadidati, dari kesulitan yang sangat. Wala yuftiru shaimu, dan tidak berbuka orang yang berpuasa, bibal'i riqihi al-mawjudi dakhila famihi, dengan menelan ludahnya yang ada di dalam mulutnya, li'usri taharruzi, karena sulitnya menjaga anhu darinya. Iyalah kalau kemudian kita tidak diperbolehkan menelan ludah yang masih ada di dalam mulut kita, betapa sulitnya kita akan menjaga dari hal tersebut. Dan bahkan meskipun dikumpulkan, kayak anak-anak kecil, tayyib dikumpulkan, itu enggak ada masalah meskipun tertelan. Fa in akhrajahu, kemudian jika dia mengeluarkannya, tsumma btala'ahu, kemudian dia menelannya, afdara, maka dia dinilai berbuka. Walau ikhtalatar riqu binajisin, binajisin, kalau najis berarti barangnya memang najis. Dan jika bercampur ludah dengan barang yang najis, kalau najis itu seperti darah, seperti khamar, seperti apalagi nanah dan lain sebagainya, memang barangnya najis. Tetapi kalau pakaian najis itu namanya mutanajjis. Di Indonesia keliru ketika bilang, ini mana bajunya kamu? Enggak ada, baju saya najis. Emangnya terbuat daripada kulit anjing? Kan enggak ada baju yang terbuat dari kulit anjing. Nah, kecuali kalau terbuat dari kulit anjing, berarti memang zatnya itu, barangnya memang najis. Jadi kalau najis memang barangnya najis. Tapi kalau sesuatu suci kena barang najis, itu namanya mutanajjis. Nah, kalau kencing najis apa mutanajjis? Najis. Darah mutanajjis apa najis? Najis. Kaddami, seperti darah, min lissatihi, dari gusinya, walam yughassil famahu, dan dia tidak membersihkan mulutnya, fabtala ar-riqa aftara, kemudian dia menelan ludah tersebut yang sudah bercampur dengan darah, maka aftara, berbuka. Makanya hati-hati, li'anna ad-dama al-mutanajjisa, karena darah al-mutanajjis, sesungguhnya ini li'anna ad-dama an-najisa, ya, ajnabiyun, itu barang lain, anir riki, daripada ludah, yakni bukan merupakan ludah tapi barang lain yang kemudian bercampur dengan ludah. Walau jamariqahu fi famihi, dan jika orang yang berpuasa mengumpulkan ludahnya di dalam mulutnya, seperti yang barusan saya terangkan, fabtala'ahu, kemudian dia menelannya, lam yuftir fil asah, maka tidak batal menurut qaul yang asah. Kalian ingat, kalau ada al-asah berarti kebalikannya ada apa? Sahih. Nah, kalau dikatakan lam yuftir fil asah, berarti yuftir fis sahih, dianggap batal menurut qaul sahih. Walhasil al-asah itu pasti kebalikannya sahih. As-sahih belum tentu kebalikannya asah. Jadi kalau dikatakan fis sahih, berarti kebalikannya adalah dhaif, qaulun dhaif. Fahimtum?
Jadi kalau di kitab ada redaksi lam yuftir fi sahih misalnya ya, berarti kebalikannya itu bukan asah, tetapi kebalikannya apa? Dhaif. Fahimtum? Lina, kecilkan dikit. Ini kayaknya apa namanya? Efeknya terlalu buka juga. Itu yang merah kurang. Nomor 2. Ya, tes. Li'annahu lam yukhrij an maudhihi, karena ia tidak mengeluarkan dari tempatnya. Wa huwa kabtila'ihi mutafarriqah, dia seperti menelannya dalam keadaan berpisah. Wa in tamatmadha shaimu, kalau berkumur-kumur siapa orang yang berpuasa, awis tansyaqa atau menghirup air ke hidung. Apa bahasa yang simpel? Tidak ada. Kalau apa namanya, menghirup air ke mulut, namanya berkumur-kumur, bahasa simpelnya. Menghirup air ke hidung, apa bahasa simpelnya? Tidak ada. Fawasalal ma'u ila jawfi, kemudian sampai air ke jawfi, rongganya, ke kerongkongannya. Fa innahu illam yubaligh fil madmadati, maka sesungguhnya jika ia tidak berlebih-lebihan di dalam berkumur-kumur, wal istinsyaq, dan di dalam istinsyaq, fala yuftir, maka tidak berbuka. Li'annahu wasala ila jawfi bighairi ikhtiyarin, karena sesungguhnya ia air, li'annahu ay li'annal ma'a wasala, sampai apa air, ila jawfihi, ke rongganya, ke kerongkongannya, bighairi ikhtiyarin, dengan tanpa pilihannya, yakni bukan disengaja. Falam yabtul shaumuh, maka tidak batal apa puasanya, kagubarit tariqi, seperti debu jalanan. Wa in balagha, kalau orang yang berpuasa itu keterlaluan, berlebih-lebihan, yakni di dalam kumur-kumur dan al-istinsyaq, batala shaumuh, maka batal apa puasanya. Makanya al-mubalagha fil matmadah, selain orang yang puasa disunahkan, tetapi bagi yang berpuasa dimakruhkan. Kenapa? Karena khawatir ada air yang masuk ke kerongkongan atau rongga. Li'annal mubalaghata fil matmadati wal istinsyaqi asna as-shaumi manhiyun, karena berlebih-lebihan di dalam berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung pertengahan puasa itu dilarang, anhu, darinya, liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena didasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil Qaiti ibni Sabirah, kepada sahabat yang bernama Qait bin Sabirah, di mana Nabi bersabda, idastansyaqta fabaligh fil wudu, kalau kamu menghirup air ke hidung, maka berlebih-lebihanlah di dalam wudu. Artinya kamu lakukan menghirup air ke hidung itu dengan cara yang berlebih-lebihan, illa an takuna shaiman, kecuali kalau adanya kamu itu dalam keadaan puasa. Fanahahu anil mubalaghati, maka Nabi melarang kepadanya, yakni kepada Al-Qait bin Sabirah, dari berlebih-lebihan al-madmadah dan al-istinsyaq ketika puasa. Walau lam yakun wusulul ma'i, dan kalau tidak ada sampainya air itu fil mubalaghati, di dalam berlebih-lebihan, yabtulis shauma, membatalkan puasa, lam yakun linnahyi anil mubalaghati makna, maka tidak ada bagi larangan untuk berlebih-lebihan makna, yakni Nabi SAW melarang berarti nggak ada faedahnya, nggak ada maknanya. Dilarang oleh Nabi berlebih-lebihan di dalam matmadah dan al-istinsyaq saat kita puasa,
Apa maknanya? Khawatir ada yang masuk ke dalam rongga kita kemudian menjadi puasanya kita batal. Karena seandainya tidak membatalkan, apalah gunanya Nabi melarang? Betul? Itulah yang dimaksud. Wah, mana barusan? Falau lam yakun wusulul ma'i fil mubalaghati yubtil ya, bukan yabtul. Yubtil as-shauma, yubtilus shauma, membatalkan puasa, lam yakun linnahi anil mubalaghati makna. Wa kadzalika, demikian juga law yaghtasala as-shaimu litabrid, kalau mandi orang yang berpuasa litabarrud, untuk mendinginkan apa? Mendinginkan kamar mandi apa mendinginkan badan? Mendinginkan badan. Au tamatmadah wastansyaqa fil marratir rabi'ati, atau berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung pada kali yang keempat. Wa wasalal ma'u ila jawfi, kemudian sampai air ke rongganya. Fa in balagha aftara bil aula ya, maka kalau berlebih-lebihan aftara, dia berbuka bil aula, terlebih lagi. Li'annahu, karena sungguhnya ia, yakni al-i'tisal litabarrud wat tamatmat wal istinsyak fil marratir rabi'ah ghairu ma'murin bidzalik, tidak diperintahkan dengan hal itu. Apakah kita diperintahkan untuk mandi demi mendinginkan badan? Malai celep? Tidak. Demikian juga al-matmadah al-istinsyak untuk kali yang keempat, apakah diperintah? Tidak. Maka kalau sampai kita tamatmat keempat kalinya, atau kita mandi litabarrud, kemudian ada air yang masuk ke rongga kita, maka membatalkan puasa kita. Wal hikna fid dubur tuftir, dan al hikna, obat dengan cara dimasukkan ke dubur, itu al hikna. Tuftir, membatalkan. Nah, apa sih namanya itu? Ayat kesehatan. Seperti orang kalau sakit tidak bisa buang air besar, kemudian dimasukkan obat ke dubur, apa namanya? Iya, glukolak, dulkolak, mikrolak. Itu kalau dimasukkan itu digimanakan namanya? Kamu kan sering, Bing, mulai kebanyakan ngekancam purah, akhirnya sekelan, ya kayak siapa itu, Dudung kemarin itu, nggak bisa berak, akhirnya diobati begitu. Nah, itu jelas membatalkan puasa. Maka hati-hati, karena dubur termasuk manfaat maftu. Termasuk apa? Manfaat maftu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini gara-gara sudah kepikiran sama masakan, akhirnya mau bilang termasuk jadi termasak. Sawa'un kanat qalilatan aw katsira, baik adanya hiknah itu sedikit ataupun banyak. Wa sawa'un wasalat ilal ma'idah am la, meskipun baik adanya sampai ke al-maidah, ke lambung atau tidak, sampai ke lambung atau tidak. Nah, kenapa? Karena untuk ukuran membatalkan puasa kita tidak harus sampai ke lambung, baik dari atas ataupun yang bawah. Baik. Tetapi cukup tenggelam di lubang manfaat maftu itu. Misalnya hidung sampai ke otak, kalau mulut sampai ke leher di sini, belakang leher ini, bukan sini tapi sini, ini sudah membatalkan ya kawan. Baik. Oleh karena itu hati-hati, utamanya kaum wanita hati-hati, karena bukan yang dimaksud membatalkan itu tidak harus sampai ke lambung, tidak harus sampai ke lambung.
Ya buktinya suami istri yang jima, yang berhubungan badan itu langsung membatalkan puasanya. Taib. Wa sawa'un wasalat ilal ma'idam la fahiya muftiratun. Maka dia al-hikna membatalkan, membukakan bikulli hal, dengan setiap keadaan, li'annaha wasalat qasdan ila jawfin, karena sesungguhnya hikna sampai apa hikna qasdan dengan disengaja, ila jawfin kepada rongga, wa huwal am'a, yaitu al-am'a, al-am'a usus. Wa kadzalika, demikian juga idza qatara fil ihlil au qubulil mar'ah, kalau meneteskan fil ihlil, tahu ya al-ihlil, ini sudah saya sebutkan ketika pelajaran apa? Pelajaran Fathul Mu'in. Tahu? Betul? Taib. Al-ihlil au duburil mar'ah, mana sekarang? Au qubulil mar'ah fa innahu yuftir, maka sungguhnya ia membatalkan, maka sesungguhnya ia membatalkan. Tolong yang bahasa Arab memberitahu kepada yang tidak paham ya. Yang paham tolong memberitahu kepada yang tidak paham, yang tidak paham bertanya kepada yang paham. Walau lam tasil ilal masanah, meskipun tidak sampai kepada al-masanah. Al-mazana nanti dicari di kamus apa maknanya al-mazana. Ya pokoknya jika dimasukkan ke apa namanya al-ihlil meskipun tidak sampai kepada al-mazana, maka sudah membatalkan. Demikian juga dimasukkan ke qubulul mar'ah meskipun tidak sampai kepada al-mazana, maka itu sudah membatalkan. Apa ini maksud al-mazanah, nanti kalian cari sendiri. Walau bi mujarrati, apa ini yang dimaksud, saya enggak paham ini. Zirqil mil fil ihlil, saya enggak tahu ini apa maksudnya, nanti kita cari. Meskipun dengan hanya sekedar zirqil mil fil ihlil, di dalam ihlil, au idkhalil al-usbu, atau masukkan al-usbu, al-usbu jari jemari, fa innahu yuftir, maka sungguhnya ia membatalkan. Nah ini makanya hati-hati bagi kaum hawa, kaum wanita, jika dia cewek, hati-hati jangan sampai membatalkan puasa. Taib, alhasil la haya fid din. Jadi begini, termasuk membatalkan puasa adalah organ yang tidak kelihatan bagi orang yang berdiri, bagi orang yang berdiri jika dia masih bagi orang yang duduk, bagi orang yang duduk jika sudah melebihi dari apa yang kelihatan ketika ia duduk, bagi orang yang sudah tidak perawan, dan bagi orang yang tidak duduk, yang berdiri, ya ini maksudnya bagi orang yang masih perawan. Ma wara'a dzalika yuftir. Nah, ini kan bahaya. Ma wara'a dzalika yuftir. Apa yang sudah melebihi hal itu sudah dianggap membatalkan. Apa yang lebih dari itu sudah dianggap membatalkan. Jadi ukurannya bagi orang yang masih perawan, apa yang tidak kelihatan ketika dia berdiri. Kemudian bagi yang sudah tidak perawan, yang tidak kelihatan ketika dia duduk. Begitu disebutkan di dalam fikih Syafi'i. Meskipun saya ini ya
menurut saya itu nggak berdasar ya kawan. Membedakan antara yang perawan dengan yang masih belum perawan, dengan yang sudah tidak perawan. Masa ada orang yang belum perawan ini, orang yang sudah tidak perawan, itu menurut saya tidak berdasar. Baru mungkin bisa berdasar kalau dibedakan antara yang perawan dengan yang sudah pernah melahirkan. Nah mungkin ya, wallahu alam, kalian yang tahu. Tapi kalau misalnya dibedakan antara yang perawan dengan yang tidak perawan, saya kira ya ada beda lah. Betul ya? Tidak tahu, coba kalian melakukan observasi ya. Tapi dari rumah yang akan melakukan observasi itu kan gimana? Kan repot ya. Itu kan harus dikumpulkan dan harus melakukan hal yang haram, yakni melihat auratnya orang perempuan satu sama lainnya kan haram juga. Ya, walhasil lah, tengah-teh begitu saja sudah. Poinnya hati-hati. Kalau enggak hati-hati bisa batal, sakit hati. Bisa apa? Bisa batal. Yang ketiga, al-qai'u al-muta'ammad atau al-muta'ammid wan nakhamah. Muntah yang disengaja, wan nakhamah, apa nakhamah? Dahak, mengeluarkan dahak. Idza saqa as-sha'im muta'ammida, kalau berusaha muntah orang yang berpuasa dalam keadaan sengaja, kan adkhala usba'ahu fi halqihi, seperti dia memasukkan jari jemarinya ke lehernya, memasukkan jari jemarinya ke lehernya, au qama bi amalin ma liyastaqi'a, atau dia melaksanakan dengan sebuah perbuatan agar dia bisa muntah, fa innahu yuftir, maka sungguhnya yang seperti itu membatalkan. Wa in dara'ahul qai'u, wa in dara'ahul qai'u, meskipun dan jika zara'ahul qai'u, memaksa kepadanya apa muntah, ay ghalabahu, yani mengalahkan kepadanya, wa sabaqahu, dan mendahului kepadanya. Misalnya kalian pergi ke Surabaya naik mobil, nyampe di arak-arak, akhirnya kalian cuon-cuon tabun, apa bahasa Indonesianya cuon-cuon? Mual. Akhirnya tidak tertahankan, mabuk. Banyak si mabukan dia. Nah coba yang mabukan siapa? Rafi mabukan. Enggak, yang mabukan itu berarti wanita soleha. Berarti siapa yang mabukan? Nyunjung kepi mun mabukan. Mereka boleh wanita soleha. Dan ini ya, sebetulnya juga orang yang mabukan itu lebih dari paling besar pengaruhnya karena dia dikalahkan oleh sugestinya. Tuh tebak karak-karak lah kemarin yang kok cuan-cuan gitu. Nah, buktinya kalau dia tidur kan nggak mual. Kalau dia tidur tidak mual. Tayyib. Makanya biasanya orang yang mualan itu biasanya perasaannya besar, ya cepat tersinggungan, biasanya begitu sih. Siapa yang bilang? Masya Allah, yang bilang Dr. Muhammad Hasan yang bilang. Dan memang saya teliti begitu, orang yang mabukan itu perasaannya gampang luka ya, karena dia punya sugesti, cepat dia tersugesti.
Dan hati-hati orang yang mabuan itu biasanya cepat kena apa itu namanya? Kalau orang bukan disihir siapa sih? Itu kayak di televisi itu, kemudian Ebenezer hingga nurut apa yang diperintahkan kepadanya, apa namanya? Hah? Bukan pelet apa? Hipnotis. Nah, gampang dihipnotis. Orang yang mabuan gampang dihipnotis. Siapa yang mabuan? Tapi itu enak suaminya dapat istri yang apa namanya? Yang mabuan enak. Apa polanya? Tak pernah ngecek celenan. Saya. Oh, kalau enggak mabuan bahaya, celenan melolong. Ayo. Nggak bakal orang mabuan, mas tore ntar ke Pasuruan tore mabuk depak raka-raki itu aja sudah. Ada orang yang naik sepeda motor nggak mabuk, naik mobil mabuk. Ya sugesti, yang paling besar itu sugesti. Ada orang yang naik becak nggak mabuk. Saya lawan. Baik. Ada saya punya saudara sepupu, saya tidak akan bilang siapa namanya. Muntrota mabuk, buka kaca apa keluar kita kan. Innalillah. Kalau saya justru sebaliknya. Kalau kaca dibuka itu enggak enak. Yang tutup kepi. Aman. Alhasil tinggalkan mabuk, tinggalkan arak-arak, kita kembali ke pelajaran. Lam ya betul saumoha, ini berita gembira kepada orang yang mabukan. Tidak batal apa puasanya. Lima rawa Abu Hurairah, karena didasarkan kepada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man istaqa'a fa alaihil qada, siapa yang meminta, siapa yang berusaha untuk muntah, memaksakan dirinya dia muntah, fa alaihil qada, maka wajib atasnya apa? Qada. Wa man zara'ahu al-qai'us, dan siapa yang dipaksa oleh muntah kepadanya, fala qada alaihi, maka tidak ada qada atasnya. Li'annal qai'a, karena sungguhnya muntah idza sa'ida, kalau dia sudah naik summa taraddada, kemudian kembali, fayarji ba'duhu, kemudian kembali sebagiannya il jawfi, sampai kepada lambung, fayasiru qat'amin ibtalahu, maka menjadi seperti makanan yang dia telan. Wa innal istiqa'ata, dan karena sungguhnya mabuk tuftir, membuat buka, walau tayaqqana sahibuha, meskipun orang yang pelakunya, orang yang mengalaminya yakin annahu lam yarji, bahwa sungguhnya muntahnya itu tidak kembali, syai'un, sesuatu, ila jawfi, kepada lambungnya, ka'inzalil mani, seperti menginzalkan mani, amdan, dalam keadaan sengaja, bil istimna, dengan al istimna, laki ataupun perempuan. Menurut mazhab kita membatalkan. Hati-hati. Menurut mazhab kita membatalkan. Beberapa hari yang lalu viral di media sosial mengenai fatwa sebagian ustadz, yang mana kayaknya si ustadz itu keyakinannya salafi, wahabi. Dia mengatakan bahwa al-istimna meskipun sampai inzal itu tidak membatalkan, katanya. Ini ya kawan, ya sesat ini, nggak benar. Al-istimna itu membatalkan, baik perempuan ataupun laki. Taib. Meskipun tidak ada sesuatu zat yang masuk ke kemaluannya, tetapi tetap membatalkan. Nanti yang bahasa Arab memberitahu apa maksud, ya, apa yang dimaksud oleh Abu ya. Yang bahasa Arab tolong memberitahu kepada yang non bahasa Arab. Wa ini qatala as-shaimu nakhamatan,
Kalau iqtala'ah, menelan orang yang berpuasa nakhamatan, riya, atau apa barusan saya terjemahkan, dahak, bukan riya, bukan ya, riya ya juga, dahak atau riya, betul. Wawal balgham, yaitu dahak, minal busaq as-sakhin, dari ludah yang kental, ya. Riya itu sudah dahak. Al-munaqid, yang al-munaqid itu yang kental, as-sakhin yang kental, as-sakhin yang, kalau adonan itu ya awalnya cair, kemudian dari cair menjadi apa? Menjadi apa bahasa Indonesianya itu? Menjadi lebih keras lagi, itu apa namanya? As-sakhin. Bahasa Arab selain bahasa Indonesia selainnya kental apa? Padat, ya padat. Padat dan al-munaqid kental, min sadrihi, dari dadanya, summa batala'ahu, kemudian ibtala'ahu, dia menelannya, au jazabahu min ra'sih, atau dia keluarkan dari kepalanya, summa btala'ahu, kemudian dia menelannya, batala shaumu, maka batal puasanya. Tapi ini kalau jazabahu min ra'sih, ya, kalau dikeluarkan dari kepala untuk hidung, kemudian ditelan lagi, ya itu membatalkan puasa. Wa ini qatala anhamatan min batinihi. Nah, dan jika dia menelan riya, dahak, dari dalamnya, ya masih belum keluar, tsumma lafadhaha, kemudian dia menelannya, lam yuftir, maka tidak membatalkan. Li'annahu mimma tad'ul hajatu ilaihi, karena sungguhnya yang seperti itu termasuk yang tad'u, mengajak, al hajatu, apa kebutuhan, ilaihi, kepadanya. Artinya yang seperti itu sangat dibutuhkan. Bagaimana kita itu tidak melaksanakan seperti itu? Nah, taib, pasti kita pernah melakukan seperti itu ya ikhwan. Wa tatakarrar, dan berulang-ulang, farukhisa fiha, maka kemudian diberi dispensasi di dalamnya. Walau nazalat binafsiha, dan kalau keluar dengan dirinya, yakni tanpa usaha dari yang mengalami, au bi ghalabati su'alin, atau dengan dikalahkan oleh su'alin, pilek, fala tu'assir, maka tidak berpengaruh ala siyam, atas puasa. Wa kadzalika, demikian juga in qasada iqtila'aha, kalau as-shaim memaksudkan, menyengaja menelannya, wa baqiyat fi mahliya, dan tetap di tempatnya, fala yuftir bidzalik, maka tidak batal dengan hal itu. Walau nazalat minad dimaghi, dan kalau dahak tersebut atau riak tersebut turun dari otak, wa hasalat fi hadits zahir, wa hasalat dan dihasilkan, mungkin wa wasalat ini ya kawan, fi hadits zahir, di batas yang zahir, minal fami, dari mulut, bihaitsu yumqinuhu lafzuha, dengan sekiranya memungkinkan lafzuha, mengeluarkannya, fa alaihi an yaqtaha min majraha, maka atasnya untuk memutusnya dari tempat alirnya, mengalirnya. Wa yamujjuha ilal kharij, dan meludahkannya keluar, in amkana, kalau memungkinkan, hatta la yasila syai'un ilal batin, sehingga tidak sampai sesuatu ke batin, yakni ke dalam maksudnya. Fa in tarakaha mal qudrati, kalau ia meninggalkannya bersama dengan kemampuan, ala dzalik, atas hal itu, bahwa salat al-jaufa, lalu riak tadi, dahak tadi, sampai ke al-jauf, kerongkongan, aftarah, maka membatalkan li taqsirihi, karena kelalaiannya. Wa illam tasil ila hadits zahir, dan kalau masih belum sampai, makanya ini berarti tasil yang tadi, wa salat, ya berarti. Wa illam tasil, dan kalau
tidak sampai kepada batas zahir minal fami dari mulut, wa huwa makhrajul kha, yaitu makhraj kha. Batas akhir dari mulut adalah makhrajnya, tempat keluarnya kalimat kha, paling atas berarti. Kha. Kalau ha lebih bawah ya, ha lebih bawah. Wal ha dan ha, ha lebih keluar lagi, kha agak kedalaman ya, ha agak keluar. Au hasalat fi hadis zahir, atau enggak memang hasalat ya, atau dihasilkan di batasan yang zahir, walam yaqdir ala qatiha, dan dia tidak mampu untuk memutusnya, wa majjiha, dan mengeluarkannya, fala tadur, maka tidak mudarat. Al-wat'u amdan, yang keempat yang bisa membatalkan puasa adalah wati, disengaja. Wati, disengaja. Innal jima'a, sesungguhnya jima' bil wati, dengan wati, naharan, di siang hari, amdan, dalam keadaan sengaja, yubtilu shauma bil ijma', membatalkan kepada puasa dengan ijma', dengan ijma', amdan ya. Namun ada sebagian ulama yang di luar rubbama di sini dikatakan bil ijma' ai bi ijma'i ulama il madhhabil arba'ah. Karena saya pernah membaca, silakan kalian lihat di Al-Bayan kalau enggak keliru, jika kemudian ada as-shaim, dia menduhul istrinya dalam keadaan tidak disengaja, maka tidak membatalkan. Ya tapi gimana lah, injak tak sengaja, ya kan enggak mungkin itu. Ya, karena kan prosesnya kan masih lama, masa enggak sengaja? Coba gimana caranya enggak sengaja? Namun ada sebagian ulama yang menyatakan jika tidak sengaja batal. Jika tidak sengaja tidak batal. Saya tidak sepakat hal itu, karena yang pertama tidak bisa tergambar oleh kita namanya jima, kemudian tidak disengaja, tidak disengaja, gimana gambarannya gimana? Masa ya Samini buka pakaian istrinya, masa enggak disengaja? Kemudian kan itu prosesnya kan masih panjang, kan enggak mungkin enggak disengaja. Tayyib. Apalagi istrinya sampai begini, kata, Mas, perasaan enggak tak sengaja, kan tak mungkin. Tidak mungkin itu. Makanya saya enggak setuju jika ada ulama mengatakan meskipun menjima istri jika tidak disengaja, karena hampir tidak tergambar, tergambar seorang suami menduhul istrinya dalam keadaan tidak disengaja. Walau bi ghairi inzalin, meskipun tanpa inzal. Ini hati-hati, meskipun tanpa inzal. Baik. Tetapi di sini yang dimaksud adalah idkhalul hasyafah fil farji. Idkhalul hasyafah fil farji. Menenggelamkan al-hasyafah itu yang bahasa Inggrisnya gland ya. Makanya saya terkejut di Banyuwangi ada desa atau ada kecamatan namanya Glenmore itu. Itu kalau orang Inggris yang mendengar bahasa itu terkejut itu. Betul nggak? Ada orang Banyuwangi, mana orang Banyuwangi? Wala yu'athir dzalika fil lail, dan tidak berpengaruh dzalika hal itu fil lail, di malam hari. Ya, kalau di malam hari monggo kerso ya. Li qaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakum lailatas shiyami, dihalalkan kepada kalian lailatas shiyami, pada malam puasa, ar-rafathu rafas. Rafas itu kalau dalam bahasa Madura rusuh, kalau dalam bahasa Indonesia apa namanya? Mesum.
Mesum, tetapi di sini adalah istilah saja ya, istilah saja. Akan tetapi yang dimaksud adalah al-jima'. Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ay al-jima'u ila nisaikum, kepada nisaikum, wanita-wanita kalian. Karena yang namanya wanita yang halal untuk dijima' bukan hanya istri, tapi termasuk juga apa? Budak. Termasuk budak. Makanya tidak dikatakan ila azwajikum, tetapi ila nisaikum. Warafat al-jima', alhamdulillah. Dan rafat itu adalah al-jima'. Rafat al-jima'. Ya pokoknya sama seperti makan. Ada orang bertanya kepada saya, Buya, azan maghrib lalu mau buka yang itu, yang itu ya, rafat ini gimana? Ya tak apa-apa. Ya tapi masalah nggak minum dulu lah, ya. Jandar kafuru. Sumagala Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman fi nafsil ayati, di dalam ayat itu sendiri. Ada yang bertanya, ya Buya, bagi suami istri itu mana yang lebih utama, tarawih apa itu, apa jima? Ini kan sudah dari 12 jam, umpamanya bagi pasangan yang masih baru menikah, 12 jam dia sudah menahan, maka setelah dia makan, dia sangat menginginkan buka yang itu, yang satunya lagi. Ini gimana kalau kemudian kita berjima dengan istri atau dengan suami, maka enggak tarawih, gimana? Saya bilang, tarawih kada furugi, ya ini kan orang-orang ada-ada aja, apa aja tarawih kada, ya mau kayak pas ini sesuatu yang pokoknya mendaya tidak tarawih, kalau tarawih tidak. Ini kan persepsi yang keliru, padahal kan bisa tarawih dulu. Nah misalnya kalau memang kepingin cepat-cepat, gak usah datang ke Masjid Ar-Raudhah, Masjidnya Al-Maliki, cari di sini musola yang cepat. Tayyib, ben mak kadena ben, ntar ka musola na Pak Nur, Budin Pak Nur kan bek cepet itu, ben mak kadena kan ben, iyalah bedelah. Uhilla lakum lailatas shiyami ar-rafatu, boleh, tidak ada masalah. Ala kulli hal nanti ya, kalau kalian tarawih, nggak tahu, saya nggak pernah mendengar tarawihnya kalian selama Ramadan ini berubah sudah. Pakun, Abu Allahu Akbar, ya Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, gitu tetap. Itu anak laki sudah terbiasa sudah. Olaon ya. Ini tarawih nggak trek-trekan, balapan sepeda motor, nggak waduha. Oh ya, karena yang imaminya tayyib di sana di musola menjaga ya. Aduh, nah ini tahun yang akan datang gimana yang ini? Harus saya yang imami dari amma yatasaalun nanti. Anak laki pelan sudah, alhamdulillah sudah pelan. Padahal saya enggak bilang ke mereka, lawan dong. Baik. Pelan-pelan. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di sini sudah darus, nah yang laki masih kan enak. Yang laki masih tarawih. Gitu. Kalian kan begitu juga. Seandainya kalian itu pelan-pelan, kan waktu darusnya tambah sedikit. Taib, summa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman fi nafsil ayati, di ayat itu sendiri, fal ana, maka sekarang basyiruhunna, sentuhlah mereka. Nah, di sini yang dimaksud basyiruhunna bukan hanya disentuh dengan tangan, tetapi jami'uhunna, silakan jima istri-istri kalian. Tsumma qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, tsumma atimmus shiyama ilal laili, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam.
wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kalian menyentuh mereka, yakni menjima mereka sedangkan kalian beriktikaf di masjid. Jika orang iktikaf di masjid pulang ke rumahnya, misalnya untuk mengambil sajadah, lalu setelah mengambil sajadah kemudian dia menjima istri, nah melihat istrinya tidur misalnya, kemudian dia nggak bisa menahan diri, lalu terjadilah jima, maka batal iktikafnya ya, iktikafnya batal. Lalu gimana kalau mau iktikaf lagi? Ya sudah, iktikaf lagi dari awal. Artinya yang batal itu adalah yang sudah dilaksanakan, yang sudah dilaksanakan. Dia tidak mendapatkan pahala iktikaf dengan jangka waktu yang cukup lama. Kalau dia mau iktikaf lagi silakan, tapi berarti mulai dari nol. Mulai dari nol. Taib, mulai dari awal ya. Wal mubasyaratu al mujama'ah, dan al mubasyarah adalah mujama'ah. Wa antum akifuna, sedangkan kalian dalam keadaan i'tikaf, ai fi halil i'tikaf. Fal mubasyaratu fil farji, maka jima di farji, tubtilus shoma, membatalkan kepada puasa. Li'annahu yunafis shoma, karena sungguhnya jima itu menafikan puasa. Fa huwa kal akli, maka dia yakni jima seperti makan. Sawaun anzala am lam yumzil, baik suami inzal ataupun istri ya, inzal atau tidak inzal. Kaifa makan al-wat'u, bagaimanapun adanya wati tersebut, wa ina makan, dan di mana saja adanya. Di mana saja adanya artinya dengan dengan cara bagaimanapun. Kalau sudah idkhalul hasyafa fil farji, maka membatalkan puasa. Baik. Ada sesuatu yang di luar dari tema yang kita bahas, yang kita kaji pada siang ini, mengenai firman Allah, uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu. Jadi ya ikhwan, seyogyanya seorang dai, seorang guru, jika ingin menerangkan sesuatu, kalau si guru tersebut bisa menggunakan bahasa yang kiasan untuk membahasakan hal-hal yang bahasa apa? Kalau rusuh bukan mesum apa? Rusuh bahasa Indonesianya apa? Hah? Bukan mesum kok. Bicara rusuh itu bahasa Indonesianya apa? Bicara? Hah? Kamu jangan bicara jorok, itu yang penting bicara nggak baik itu jorok ya. Khusus untuk kalau rusuh, kalau bahasa Maduranya kan rusuh ya. Bahasa Indonesianya apa? Segini ini masa nggak tahu ini? Hah? bukan keliru. Ente kok kemana-mana itu bahasanya. Bahasa paman hajjah, siapa yang haji walam yarfuh, dan dia tidak berbahasa cabul. Betul? Hah? Berbicara cabul. Betul? Nah, jadi untuk persoalan yang cabul itu, cabul kalau dalam bahasa Madura cebol ya, cabul. Dan tapi B-nya beda pengucapannya. Cabul dengan cabul. Nah. Jika seorang guru atau seorang dai ingin menerangkan persoalan cabul, persoalan yang mesum, maka seyogianya dia menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Sebagaimana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas shiyami ar-rafath." Allah tidak mengatakan al-jima. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita seyogianya menggunakan bahasa kiasan untuk hal-hal yang cabul itu. Kalau bisa, mun tak ngerti lah, terang sekali. Kalau enggak paham.
Ya, karena memang ada sesuatu yang memerlukan kita nggak menggunakan bahasa kiasan. Ada. Tetapi kalau bisa menggunakan kiasan, ya kita menggunakan kiasan. Oh, ini ada. Wa in wati'a nasyan, kalau dia mewati dalam keadaan lupa, annahu shaimun, bahwa sungguhnya ia dalam keadaan puasa, fa innahu la yuftir, maka sungguhnya sang suami dan istri juga kalau dia lupa juga la yuftir, tidak berbuka. Tapi hampir mustahil. Suaminya lupa, masa bininya lupa dia, itu hampir mustahil ya, hampir mustahil. Atau istrinya lupa, suaminya lupa juga, masa iya kemudian keduanya sepakat lupa. Lima rawa Abu Hurairah, karena didasarkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man nasiya wa huwa shaimun, siapa orang yang lupa dengan dia dalam keadaan puasa, fa akala aw syariba, maka kemudian dia makan atau minum, fal yutimma shaumah, maka hendaklah ia menyempurnakan kepada puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqah, hanya saja dia diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah. Fa nassul hadisi 'alal akli wasyurbi, makan nas hadis ini atas makan dan minum. Wa qasal ulama'u 'alaihima, dan ulama mengkiaskan atas makan dan minum, al jima'a, apa jima', wa ghairahu, dan selainnya, mimma yubtilus shauma, dari apa yang membatalkan kepada puasa, idza fa'alahu nasiya, kalau dia lakukan dalam keadaan lupa. Wa in basyara, kalau melakukan mubasyarah fima dunal farji, di dalam apa yang selain farji, fa anzala, kemudian inzal, au qabbala, atau mencium, ada syamma, ada qabbala ya. Fanzala, kemudian inzal, batala shaumu, maka batal puasanya as-shaim. Demikian juga istri. Jika suami melakukan sesuatu selain jima, lalu kemudian si istri itu inzal, batal puasanya. Wa illam yunzil lam yabtul shaumuhu, kalau tidak inzal maka tidak batal apa puasanya. Kalau tidak inzal ya tidak ada masalah, yang penting tidak al-idkhalul hasyafa fil farji. Perhatikan, jadi yang langsung membatalkanlah idkhalul hasyafa fil farji. Idkhalul hasyafa fil farji langsung batal. Selain itu enggak batal. Namun kalau inzal, maka meskipun tidak idkhalul hasyafa fil farji, maka juga batal. Ini tolong diingat-ingat ya. Jadi bukan kemudian kok pas tidak boleh sama sekali, boleh, tapi asal bisa menahan diri. Namun lebih baik supaya tidak keterusan, maka lebih baik tunggu dulu adzan maghrib. Paham tum? Wa in jama qabla tulu'il fajri, dan kalau ada seorang menjima istrinya sebelum terbit fajar shadiq, fa akhraja, kemudian dia mengeluarkan ma'at tulu, bersama dengan terbit fajar. Baik. Ada seorang suami, dia menutup kemungkinan ya ikhwan, ada seorang suami misalnya tak ngebes jam, kemudian menjima istrinya, dia sangka masih jam 2, ternyata pas dia menjima istrinya, ternyata di saat itu pula masjid Allahu Akbar, langsung kemudian dia bedel, terkejut, maka enggak ada masalah. Tapi ya alasan misan rala pamare geluan enggak. Ini kalau kayak gini batal ini. Aimtum? Fa akhraja ma'at tulu'i, maka kemudian dia mengeluarkan bersama dengan terbit fajar shadiq. Wa anzala, dan inzal lam yabtul shaumu,
Nah, ketika dikeluarkan itu misalnya langsung inzal, tidak batal puasanya, asal ya langsung dikeluarkan. Tapi kalau seperti barusan saya contohkan, ya sanmisan gitu, batal. Li'annal inzal, karena inzal itu tawallada, terjadi min mubasyaratin mubahatin, daripada mubasyarah yang dimubahkan. Falam yabtul somo, maka tidak batal apa puasanya. Waman asbaha junuban, nah ini yang banyak terjadi. Dan siapa yang masuk waktu pagi dalam keadaan junub, ini sudah melewati al-fajrus shadiq, sedangkan dia masih junub, masih belum mandi besar. Bagi seorang wanita, dia sudah suci jam 2, tapi dia masih tidak mandi. Kenapa? Airnya dingin. Airnya dingin. Makanya saya doakan kalian, mudah-mudahan kalian diberi rezeki yang cukup oleh Allah, sehingga di kamar kalian nanti ketika di rumah ada pemanasnya nanti. Mandi lem-lem enggak ada masalah. Kare meletak pemanas. Ya. Enak. Ya, kita di pondok Ruswaifah ada pemanasnya juga. Mandi malam-malam enggak ada masalah karena ada pemanasnya juga. Di sini kan ada pemanasnya juga. Ya. Ntar ke dapur ngelak air, nah, hangat sudah ya. Walhasil, jadi tidak ada masalah kalau seperti itu, tidak ada masalah. Au ihtilamin, wa man asbaha junuban min jima'in, dari jima, au ihtilamin atau mimpi basah. Ada orang bermimpi jima atau bermimpi jima, kemudian dia tidak inzal, maka itu tidak termasuk ihtilam. Jadi ihtilam itu mimpi sesuatu yang berkenaan dengan sesuatu yang membangkitkan nafsu, kemudian dia inzal meskipun tidak mimpi jima. Karena biasanya ya kawan, biasanya ya, bagi apalagi santri yang tidak pernah sama sekali misalnya bergandengan tangan, bersentuhan kulit dengan wanita, itu kan sangat peka, sangat peka. Jadi kadang-kadang ada seorang santri yang hanya bermimpi bergandengan tangan saja, misalnya sudah inzal, yaitu termasuk ihtilam. Jadi bukan merupakan syarat harus al-jima, mimpinya itu harus mimpi jima, tidak ada syarat. Yang penting setelah mimpi itu inzal apa enggak, dalam mimpi itu inzal apa tidak. Karena sekali lagi biasanya bagi seorang santri yang mana dia tidak pernah bersentuhan dengan wanita di dunia nyata, maka demikian juga di dunia mimpi, dalam tidurnya dia peka sekali, sehingga bersentuhan saja dengan seorang perempuan itu sudah sesuatu yang yang wah baginya. Nah, kalau seperti itu kemudian inzal, itu juga sudah termasuk ihtilam. Laki ataupun perempuan, atamma shaumah, maka dia menyempurnakan puasanya, artinya tidak batal, tidak ada masalah. Lima rawat Aisyah itu karena didasarkan kepada hadis riwayat Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummu Salamah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma, annahuma qalata, bahwa sungguhnya keduanya berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu junuban, masuk waktu pagi dalam keadaan junub, min ghairi hulmin, tanpa mimpi. Artinya Nabi junubnya itu bil jima, maksudnya ya, Nabi junubnya bil jima sampai masuk waktu subuh, summa yasumu, kemudian beliau berpuasa, tidak ada masalah. Tetapi jika dia mau sholat subuh, ya harus mandi. Yang kelima, al-istimna. Nah, ini laki ataupun perempuan ya. Kalau dalam bahasa modernnya itu masturbasi ya. Wa huwa ikhrajul mani amdan bighairi jima'in.
yaitu mengeluarkan mani dengan disengaja tanpa jima, kat takbil, seperti at-takbil, au istamna biyadihi au biyadi zaujatih, atau masturbasi dengan tangannya atau dengan tangan istrinya. Tentu kalau biyadihi diharamkan, kalau biyadi zaujatih enggak ada masalah. Au istamna bilamsin, atau dia istimna dengan lamas. Lamas kalian sudah tahu ya, kalau almasu nyentuh, lamas megang. Li'annahu inzalun an mubasyaratin, karena itu merupakan inzal an mubasyaratin, dengan sentuhan. Amma idza ghalabahul mani, adapun kalau mengalahkan kepadanya apa mani, ala amrihi, atas perintahnya dia, yakni dia tidak ngapa-ngapain lalu kemudian inzal, fala yuftir, maka dia tidak maka fala yaftur, maka dia tidak berbuka. Contoh misalnya, dia duduk-duduk di pinggir jalan, ada seorang lelaki duduk-duduk di pinggir jalan, lalu lewat di hadapannya seorang wanita yang cantik jelita, lalu dia merasa bangkit nafsunya dan inzal, maka gak ada masalah. Yang seperti itu tidak membatalkan puasa. Nah, dari sini bukan berarti al-istimna itu diperbolehkan. Yang diperbolehkan hanya al-istimna biyadi zaujati. Biyadi zaujati, itu aja. Atau biyadi zaujiha. Atau biyadi zaujiha. Wa kadza idza nadhara bi'ainihi, dan demikian juga kalau dia melihat dengan matanya, walau karraran nadhara, meskipun dia mengulang-ulangi pandangan, duna lamsin, tanpa sentuhan, itu tidak masalah, la yaftur ya. Au faqara biqalbihi, atau dia berpikir dengan hatinya, dengan pikirannya, biduni lamsin, tanpa sentuhan, fa anzala, kemudian inzal, la yaftur, dia tidak muftir. Li'adamil mubasyarah, karena tidak adanya al-mubasyarah. Nah, ya, tapi bukan berarti an-nazar kepada wanita yang bisa membangkitkan syahwat ini diperbolehkan, tidak. Nazarnya haram, namun kalau misalnya nazar tersebut membuat inzal, maka tidak tahu ya inzal ya. Paham ya? Yang enggak paham tolong tanya kepada yang paham. Dalam istilah modern apa sih? Orgasme, maka tidak membatalkan jika hanya dengan pikiran atau pandangan. Tapi yang seperti itu tetap tidak diperbolehkan ya kawan. Memandang kepada sesuatu yang membangkitkan syahwat itu tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Namun apakah membatalkan puasa? Nah, tidak membatalkan puasa. Li'adamil mubasyarah, karena ketidakadaan mubasyarah. Wa kadza, demikian juga idah talama, kalau ada orang ihtilam wa huwa naimun, sedangkan dia dalam keadaan tidur, fi nahari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, fala yaftur, maka dia tidak berbuka, bil ijma', dengan ijma' ulama, li'annahu maghlubun alaihi, karena sungguhnya ia dikalahkan atasnya. Tayyib. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi sampai istimna ya. Kita ulangi lagi dari al-istimna. Ini kalau dikebut kayaknya sampai ke i'tikaf. Kurang berapa hari? Sampai ketemu di dunia maya. Barangkali ada soal?
di belakang ada yang mau bertanya? Taib, kalau sudah tidak ada, kita sudahi kajian pada siang ini dengan pembacaan Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana